Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 Surveillance Kesehatan Masyarakat akan menyampaikan tahapan-tahapan surveillance pada penyakit tuberkulosis. Adapun anggota dari kelompok 16 yaitu Prediko Oktavalerin, Maudi Siti Fazila, Putri Ayu Priyana, Zulfa Nurhaliza Rahmah. Berikut adalah pemaparan materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Definisi surveillance. Surveillance adalah proses pengamatan, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data, serta diseminasi informasi kesehatan secara sistematis dan berkesinambungan. Tujuan surveillance yaitu 1. Memberikan informasi yang tepat tentang masalah kesehatan. 2. Mendeteksi dini penyakit dan faktor risikonya. 3. Dapat dilakukan respon pelayanan kesehatan dengan lebih efektif. Definisi tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang bagian paru-paru, namun juga bisa menyerang nodus limpa, sistem saraf pusat, liver, tulang, saluran pencernaan, maupun saluran kemih. Sumber penularan ialah pasien tuberkulosis dengan BTA positif. Penularan itu sendiri dapat terjadi dikarenakan penyebaran bakteri dalam bentuk percikan dahak atau droplet nuklei ke udara melalui batuk. Adapun gejala-gejala dari tuberkulosis sendiri yaitu ada gejala umum yang terjadi pada pasien tuberkulosis. Yang pertama ada batuk, jika parah setidaknya berlangsung selama 3 minggu. Yang kedua penurunan berat badan, yang ketiga nyeri, yang keempat lemas, yang kelima keringat malam, yang secara berlebihan, dan yang terakhir adalah demam. Surveillance tuberkulosis bertujuan untuk memperoleh dan memberikan informasi yang valid guna menentukan tindakan yang tepat dalam penanggulangan dan pengendalian TBC. Surveillance tuberkulosis diselenggarakan dengan berbasis indikator dan berbasis kejadian. Dalam penyelenggaraannya, surveillance tuberkulosis dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif. Pengumpulan data secara aktif diperoleh langsung dengan mendatangi unit pelayanan kesehatan, masyarakat, atau sumber data lainnya. Sedangkan pengumpulan data secara pasif diperoleh dengan menerima data dari fasilitas pelayanan kesehatan. Penemuan kasus tuberkulosis secara aktif dilakukan melalui 1. Investigasi dan pemeriksaan kasus kontak. 2. Screening secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok beresiko. 3. Screening pada situasi kondisi khusus. Penemuan kasus tuberkulosis secara pasif dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Temuan kasus ditentukan setelah dilakukan penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi, dan tipe pasien TBC. Tahap analisis kasus tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB paru adalah penyakit yang umumnya menyerang paru dan menyerang sebagian di luar paru seperti kelenjar getah bening atau kelenjar, kulit, tulang, selaput otak. Di Indonesia, tuberkulosis atau TB masih menjadi masalah kesehatan dan mengakibatkan masalah yang kompleks dalam segi medis maupun sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan Global TB Report WHO 2020, negara dengan beban tuberkulosis atau TB tertinggi kedua di dunia adalah Indonesia. Diestimasikan terdapat 845.000 kasus TB paru setiap tahun dengan angka kematian mencapai 98.000 kasus atau setara dengan 11 kematian per jam. Penularan dan perkembangan penyakit tuberkulosis atau TB meluas karena dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kemiskinan, urbanisasi, pola hidup yang kurang aktif, penggunaan tembakau, dan alkohol. Meningkatnya kasus TB paru dipengaruhi dari banyak faktor, yaitu faktor sosiodemografik seperti umur, pekerjaan, tingkat pendidikan. Kemudian faktor lingkungan rumah seperti luas ventilasi, kepadatan hunian, intensitas pencahayaan, jenis lantai, kelembapan rumah, suhu, dan jenis dinding. Kemudian faktor perilaku
seperti kebiasaan dalam membuka jendela setiap pagi dan kebiasaan merokok. Dan yang terakhir, riwayat kontak. Selanjutnya, diseminasi informasi tuberkulosis. Diseminasi merupakan proses penyebarluasan informasi hasil pengumpulan data. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar informasi epidemiologi yang telah terkumpul dapat dipahami, diterima, dan dimanfaatkan dengan baik. Peran penting diseminasi yang pertama, untuk membentuk dasar kebijakan. Yang kedua, mengendalikan penyakit atau masalah kesehatan masyarakat. Dan terakhir, mengevaluasi program kesehatan. Dalam penyakit tuberkulosis, hasil analisis penyakit disebarkan guna memenuhi kepentingan masyarakat dengan tujuan mengurangi insiden dan tingkat kematian akibat penyakit serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penyebaran informasi hasil kegiatan penanggulangan tuberkulosis yaitu yang pertama, dilaksanakan secara berkala pada pertemuan koordinasi petugas TB di puskesmas setiap 3 bulan. Yang kedua, diintegrasikan dalam pertemuan koordinasi kepala puskesmas 2 kali setahun. Dan yang ketiga, disampaikan kepada pihak terkait saat pelaksanaan Gerdunas atau Gerakan Terpadu Nasional Tuberkulosis dan saat penyusunan Renstra atau Rencana Strategis Penanggulangan Tuberkulosis. Sedangkan kepada masyarakat, penyebarluasan informasi dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu yang pertama, dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk penyuluhan langsung dan penyampaian tidak langsung, yaitu seperti melalui media spanduk, poster, brosur, dan sejenisnya saat pelaksanaan UPK. Yang kedua, di tingkat kabupaten atau kota, dapat bekerja sama dengan subunit promosi kesehatan seperti melalui radio spot dan lain sebagainya. Baiklah, itu tadi adalah pemaparan materi mengenai tahapan-tahapan surveillance dari penyakit tuberkulosis. Demikian itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata yang kami sampaikan di sepanjang presentasi, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.